Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Arnasyarani. Saya mahasiswa manajemen dari kelas 64211. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan artikel yang sudah saya buat yang berjudul Dampak Perekonomian Dunia Terhadap Genosida di Palestina. Ya, kita tahu banget nih konflik Israel-Palestina itu sudah berlangsung sangat lama ya. Dan mungkin banyak yang berpikir ini hanya persoalan agama atau politik. Tapi sebenarnya ekonomi punya peran besar loh. Ada uang, ada bisnis, dan ada kepentingan besar di balik kekerasan itu semua. Pertama ya, mari kita bahas soal bantuan dari luar negeri. Setiap tahun, Israel menerima bantuan miliaran dolar dari Amerika Serikat. Sebagian besar dari bantuan itu adalah bantuan militer. Maksudnya, uang yang digunakan untuk membeli senjata, kendaraan tempur, drone, sistem pertahanan, dan alat-alat lainnya, itu senjata-senjata ini kemudian digunakan dalam operasi militer di Palestina. Nah, yang jadi masalah adalah bantuan ini datang dari pajak rakyat negara lain dan hasilnya adalah penderitaan untuk warga sipil Palestina. Jadi, kita harus sadar bahwa ekonomi dunia dalam bentuk bantuan militer ikut memperparah kekerasan di daerah Palestina. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke peran perusahaan-perusahaan besar nih. Banyak korporasi internasional secara langsung atau tidak langsung mendukung pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Misalnya, ada perusahaan teknologi yang menjual sistem pengawasan canggih seperti kamera dengan pengenalan wajah yang digunakan untuk mengontrol gerak warga Palestina. Ada juga perusahaan konstruksi yang membangun pemukiman ilegal di tanah yang sebenarnya milik warga Palestina. Bahkan, perusahaan-perusahaan logistik, transportasi, dan layanan keuangan juga ikut terlibat dalam sistem pendudukan itu. Mereka semua mengambil untung dari situasi ini, walau mereka tahu bahwa itu merugikan warga sipil dan melanggar hukum internasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang blokade dan ekonomi di daerah Palestina nih. Jadi di jalur Gaza itu, Israel sudah lama memberlakukan blokade. Blokade ini membatasi barang-barang yang masuk dan keluar dari wilayah tersebut. Barang seperti makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan bahan bangunan semuanya tuh dibatasi. Dampaknya sangat parah, ekonomi lokal tidak bisa berkembang. Nelayan tidak bisa melaut lebih dari jarak tertentu. Petani kesulitan mendapat pupuk dan air. Pengusaha kecil tidak bisa menjual produknya keluar. Hasilnya, tingkat pengangguran sangat tinggi, terutama di kalangan anak muda. Kemiskinan pun menjadi hal yang sangat biasa. Dan semua ini adalah hasil dari sistem ekonomi yang menindas bukan karena orang Palestina tidak mau bekerja, tapi karena akses mereka diputus secara sistematis. Oke, selanjutnya investasi global dan kepentingan ekonomi. Banyak negara dan perusahaan juga berinvestasi dalam proyek-proyek di wilayah pendudukan. Misalnya, mereka mendanai pembangunan jalan, jaringan listrik, atau perumahan yang berada di wilayah yang direbut secara ilegal. Meskipun PBB sudah menyatakan bahwa pemukiman ini melanggar hukum, tapi kepentingan ekonomi tetap berjalan terus. Jadi meskipun dunia tahu bahwa ada pelanggaran, mereka tetap diam karena uang berbicara lebih. Nah, selanjutnya ketimpangan bantuan internasional. Lalu ada soal bantuan internasional. Meskipun banyak negara dan organisasi memberikan bantuan untuk Palestina, distribusinya seringkali terhambat. Israel mengontrol perbatasan sehingga banyak bantuan yang tertahan. Ada juga bantuan yang dimanipulasi dijadikan. Lalu ada ketimpangan bantuan internasional. Soal bantuan internasional, meskipun banyak negara dan organisasi memberikan bantuan untuk Palestina, distribusinya seringkali terhambat. Israel mengontrol perbatasan sehingga banyak bantuan yang tertahan. Ada juga bantuan yang
dimanipulasi, dijadikan alat untuk menekan Palestina agar menuruti kepentingan politik tertentu. Ini membuat sistem bantuan menjadi tidak adil, bahkan terkadang merugikan. Nah, media dan pengaruh ekonomi informasi. Media internasional juga punya peran sangat besar nih. Banyak media besar dimiliki oleh korporasi yang punya kepentingan ekonomi di negara-negara kuat. Akibatnya, mereka kadang menampilkan berita yang tidak seimbang. Misalnya nih, saat terjadi konflik, media akan lebih sering menunjukkan roket dari Hamas, tapi jarang memperlihatkan latar belakangnya, penjajahan, blokade, dan kekerasan yang terus-menerus terhadap warga Palestina. Hal ini membuat masyarakat dunia tidak mendapat gambaran yang utuh. Opini publik pun mudah dipengaruhi dan akhirnya mendukung pihak yang kuat karena tidak tahu situasi yang sebenarnya. Perlawanan melalui ekonomi, boikot, dan kesadaran konsumen. Tapi di balik semua itu ada juga gerakan perlawanan yang datang dari rakyat biasa, yaitu gerakan BDS atau Boycott, Divestment, Sanctions. Gerakan ini mendorong kita untuk memboikot produk dan perusahaan yang terlibat dalam pendudukan Palestina. Misalnya dengan tidak membeli produk dari perusahaan yang membuka cabang di permukiman ilegal, atau tidak menggunakan jasa perusahaan yang mendukung penjajahan. Ini adalah bentuk perlawanan damai yang efektif karena menyerang langsung sumber uang yang mendukung kekerasan. Nah, jadi teman-teman, konflik di Palestina itu bukan cuma soal agama maupun politik. Di dalamnya, ekonomi memainkan peran yang sangat besar. Bantuan militer, perusahaan multinasional, investasi ilegal, blokade, media, dan bahkan cara kita berbelanja, semuanya itu punya dampak. Kalau kita benar-benar peduli pada keadilan, kita juga harus peduli pada bagaimana uang itu digunakan. Karena saat ekonomi digunakan untuk menindas, kita semua bisa jadi bagian dari masalahnya. Tapi jika ekonomi digunakan untuk membangun dan mendukung kebenaran, maka kita bisa jadi bagian dari solusinya. Ya, sekian video penjelasan artikel yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini membuka mata kita semua dan semoga dunia bisa jadi tempat yang lebih adil untuk semua umat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Laura Arnas, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.